Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube GKPO Halim Perdana Kusuma. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang terus Engkau nyatakan bagi kami, bahwa kasih setiamu sungguh kami rasakan tiada pernah berkesudahan. Kebaikan Tuhan selalu istimewa bagi kami anak-anak-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah itu menjadi penuntun bahkan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Yesaya 54 ayat 7-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Melalui bacaan ini, Yesaya 54 ayat 7-8, kita merenungkannya dengan tema, yakinlah kasih sayangnya besar dan abadi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya kira kita harus sepakat bahwa hal yang paling utama kita butuhkan dalam hidup ini ialah kasih sayang Tuhan. Kalau udah berbicara tentang kasih sayang Tuhan, maka otomatis segala hal yang menjadi pergumulan pun akan terurai melalui kasih sayang Tuhan yang dinyatakan. Dan ketika kita memahami itu, bahwa kasih sayang Tuhanlah yang kita butuhkan sesungguhnya dalam hidup ini, ternyata sebagian besar orang belumlah sepenuhnya meyakini akan itu. Itu sebabnya tema ini cukup penting, perlu sekali untuk kita menghayatinya. Yakinlah kasih sayangnya besar dan abadi. Kasih sayang Tuhan itu bukan saja sebatas kasih sayang biasa, tapi kasih sayangnya besar dan abadi. Bahwa ternyata ketika kita mengalami persoalan sama dengan umat dahulu, mereka dalam pergumulan ditinggalkan Tuhan, iya. Dibiarkan Tuhan kadang, iya. Diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, iya. Pergumulan beban berat, iya. Diizinkan Tuhan mereka menderita, iya. Tetapi semuanya itu kita sadari, kita pahami bahwa ternyata itu dipakai Tuhan untuk menguatkan otot-otot iman mereka supaya betul-betul meyakini akan Tuhan, kasih sayangnya. Dan dalam bacaan kita ini jelas, baik di ayat 7 maupun ayat 8, mengatakan bahwa sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Ayat 8, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Tetapi dalam kasih setia abadi. Wow. Kasih setia abadi. Ini luar biasa saudara. Dan inilah yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Bagaimana Allah menyatakan kasih setianya yang abadi bagi kita. Bahwa di balik murka sesaat ada kasih sayang dan belas kasihan yang meluap. Allah mengambil kembali umatnya karena kasihnya yang besar, bukan karena kekuatan mereka. Meskipun ada masa-masa sulit dan seolah-olah Allah menyembunyikan wajahnya, Ia menegaskan bahwa kasih setianya tidak akan pernah berubah. Hal ini bahkan dipertegas dalam ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 10 yang menyatakan bahwa perjanjian damainya tidak akan pernah goyah sekalipun gunung-gunung runtuh. Karena itu saudara-saudara,
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kalau hari ini kita merasa Tuhan meninggalkan kita, mari kita ubah pemikiran kita. Mari kita yakin bahwa kasih sayangnya tetap bagi kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di masa-masa Advent ini, mari supaya justru supaya kita semakin membuka hati pikiran untuk mendekatkan diri kepadanya, supaya kita benar-benar siap untuk menyambutnya dan kita boleh merasakan kebaikannya, kasih setianya yang besar dan abadi. Sekali lagi, mari Bapak Ibu renungkan dan yakini bahwa kasih setia Allah lebih kekal daripada segala sesuatu yang terlihat kokoh di dunia ini. Beberapa hari yang lalu kita melihat bencana di Sumatera secara umum. Betapa orang mencoba mencari, mengumpulkan, menyiapkan apa yang menjadi masa depan dalam kehidupan. Tetapi hanya dalam sekejap semuanya itu lenyap oleh karena bencana longsor banjir. Dan kita doakan saudara-saudara kita, tentu mereka tidak mengharapkan itu terjadi. Tetapi sekarang banyak orang yang menjadi korban, baik korban materi, korban nyawa, dan saat ini banyak di tenda-tenda pengungsian. Mari kita doakan mereka supaya dikuatkan, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi mereka justru dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya dikuatkan, dihibur, dan ada jalan keluar dalam pergumulan yang saat ini. Tentu kita sangat prihatin keadaan mereka yang ada di tenda-tenda pengungsian. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memastikan diri kita, iman kita, meyakini betul bahwa kasih sayangnya besar dan abadi bagi kita. Mari sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, saya akan mengajak kita bernyanyi dari PKJ 164, bait pertama, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga atas firman yang boleh kami dengar, dan biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami, untuk betul-betul meyakini bahwa kasih setiamu besar dan abadi, sekalipun dalam kesulitan, dalam pergumulan, kesusahan, bahkan penderitaan yang sedang kami alami. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan selamanya meninggalkan kami, bahwa Engkau akan mengingat kami, bahwa Engkau akan mengambil kami kembali, mengasihi kami kembali, menyatakan cinta-Mu yang besar dan abadi. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kesulitan oleh karena bencana banjir dan longsor yang terjadi, khususnya saudara-saudara kami di Sumatera, mereka yang ada di pengungsian, di tenda-tenda di mana didirikan. Kami memohon Tuhan tolong, Tuhan berkati, di mana saat ini banyak yang mengalami kesulitan untuk kebutuhan pokok. Kami memohon Tuhan kiranya membuka jalan sehingga mereka dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya hari lepas hari. Jalan-jalan yang telah terisolasi, terputus oleh karena longsor, Tuhan yang kiranya memberikan hikmat kepada pemerintah sehingga dapat teratasi secara cepat,
sehingga tidak terjadi persoalan yang lebih besar dan lebih panjang yang membuat mereka semakin mengalami kesulitan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami percaya Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong setiap kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.